Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel bersama Ibu Wenda El Fajriani. Dan jangan lupa di YouTube-nya di subscribe dan dibunyikan loncengnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jarak titik ke bidang. Check it out. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari titik itu, yaitu titik T, kita misalkan ini ya, dan tegak lurus terhadap garis perwakilan pada bidang tersebut, misalkan bidang ABCD. Nah, ini dia, titik T ya, panjang garis yang kita tarik dari titik T ke bidang dengan tegak lurus. Nah, yang mana dia? Oke, kita tarik dari titik T ini ke bidang dengan tegak lurus ya. Oke. Nah, misalkan ini adalah titik O, maka jaraknya itu adalah panjang garis TO. Nah, ini tuh dia tuh tegak lurus. Nah, ini dia ya, TO. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD adalah panjang garis TO. Nah, kebetulan ini dia terletak pada tengah-tengah diagonal BD dan AC. Makanya dia tegak lurus terhadap diagonal AC maupun diagonal BD ya. Nah, yang contoh kedua yaitu titik T-nya agak ke tepi dikit di bidang ABCD. Maka ya udah di tepinya itu juga ya. Tegak lurus dia. Nah, kalau titik T-nya sejajar dengan bidang ABCD. Nah, kita gambar dulu nih. Mana dia? Berarti dia sini ya. Dia tegak lurus di D. Jadi titiknya, garisnya adalah TD. Panjang jarak titik T ke bidang ABCD itu adalah TD. Nah, gimana kalau dia bentuknya segitiga ABC? Nah, di sini titik T-nya. Jadi kita proyeksikan dia ke bidang ABCD tersebut. Kalian garis. Dia nanti tegak lurus terhadap garis perwakilan dari bidang itu. Garis dulu ini. Dia tegak lurus terhadap garis perwakilannya. Mana garis perwakilannya? Yang ini berarti. Oke, ini dia harus tegak lurus. Berarti sini letak titiknya ya. Nah, perlu diingat, proyeksi suatu titik ke bidang sangat ditentukan oleh letak titik itu yang akan diproyeksikan pada garis perwakilan dari bidang tersebut. Nah, sama kayak tadi. Jadi letak titiknya agak ke tepi, berarti di sini siku-sikunya. Kalau letak titiknya di tengah, titik T-nya di tengah dari bidang ABCD, pas di tengah. Kalau letak titiknya pas sejajar, berarti di D-nya ini ya. Kalau letak titiknya ke samping dari bidang, berarti dia harus tegak lurus. Yang penting harus tegak lurus. Nah, pengertian Anda? Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh. Perhatikan balok ABCD EFGH berikut. Nah, ini balok yang mana panjangnya 10 cm, ini lebarnya 5 cm dan tingginya 7 cm, seperti pada gambar. Nah, jarak titik A ke bidang BCFG. Ini titik A, bidang BCFG, berarti ini BCFG. Maka garis kita proyeksikan titik ke bidang mana dia tegak lurus, berarti dia tegak lurusnya di B ya. Tegak lurus nggak dia di B nih? Nih, tegak lurus ya. Berarti tegak lurusnya di B. Nah, maka jarak titik A ke bidang BCFG itu adalah siapa? AB. Berapa panjang AB tadi? 10 cm. Oke. Saya. Yang kedua, jarak titik A ke bidang CDHG. Ini titik A. Bidang CDHG mana? CDHG. Nah, berarti A ke bidang belakang. Ini A
Oke, di D dia ternyata ya. Nah, jaraknya berarti AD. Iya, AD. Berapa panjang AD? AD. AD berarti sama dengan BC, berarti 5 cm. 5 cm. Nah, yang ketiga, jarak titik A ke bidang EFGH. EFGH. Berarti ini dia. EFGH. AE ya. Dia tegak lurus di E. Berarti AE. Berapa AE-nya, Nak? AE berarti panjang BF sama juga dengan panjang CG, berarti 7 cm. Ya, 7 cm. Paham sampai sini? Oke, untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. Berarti rusuknya 8 cm ya. 8, ini 8. Jarak titik C ke BDG. Ini titik C ke bidang BDG. Nah, kita gambar dulu. Mana dia bidang BDG? Kita hubungkan titik-titik BD sama BG, kemudian DG. Nah, ini dia bidang BDG. Jarak titik C ke bidang ini, berarti jarak titik ke garis perwakilan bidang. Kita bikin dulu garis perwakilan bidangnya ya. Nah, kita tarik garis G ini ke BD. Nah, itu garis perwakilan bidang pada BDG ya. Kita tarik. Karena BDG ini adalah segitiga sama sisi, oke, perhatikan BD itu diagonal sisi, BG juga diagonal, DG-nya juga diagonal, maka letaknya ini pas di tengah-tengah diagonal BD ya. Nah, misalkan ini ibu kasih namanya O, maka O ini letak titiknya pas di tengah-tengah diagonal BD dan diagonal AC. Nah, maka kita mau mencari jarak titik C ke garis perwakilan BDG, yaitu garis GO. Nah, ini dia garisnya. Dia harus tegak lurus. Nah, misal kita kasih ini namanya CX ya, maka jarak titik C ke bidang BDG itu adalah sama juga dengan jarak titik C ke garis GO, yaitu CX. Nah, ini yang ditanya ya, yang garis merah itu. Nah, gimana caranya ini? Nah, caranya gimana? Ayo, siapa yang bisa? Oke, perhatikan dulu segitiga yang terbentuk. Bisa juga bidang yang ada masuk semuanya garisnya, yaitu bidang ACEG. Nah, kalau seandainya kita tarik ini ya, kita tarik garis diagonal EG juga. Nih, mencong dikit. Nah, perhatikan dia bangunnya ACGE. Ini diagonal bidang AC sama EG. Ini rusuk, maka akan terbentuk persegi panjang. Ya enggak? Iya, ya kan? Persegi panjang, yaitu persegi panjang AC EG. O itu tengah-tengah AC. O ini. G garis perwakilan bidang tadi, GO itu perwakilan BDG ya. C ini dia C. Kita mau cari C ke BDG. Nah, kita tarik garis ini. Ini dia yang CX. Ini X. Ini yang mau kita cari. Nah, oke. Berarti kita ambil nanti segitiga COG kan terbentuk. Dia siku-siku juga di C, juga siku-siku di C nih. Kalau kita salin lagi di sini segitiga COG.
siku-siku di C. Nah, kita mau cari garis warna merah lah ya, C ke OG, yaitu garisnya CX. Nah, ini mau kita cari. Nah, oke, ada 2 buah segitiga siku-siku. Maka ini pelajaran minggu lalu, jarak titik ke bidang. Kalau ada 2 buah segitiga siku-sikunya, kita bisa pakai cari garis salah satu garis yang belum dikasih tahu dengan cara apa? Ayo. Ya, dengan cara menggunakan luas segitiga ya, perbandingan luas segitiga. Nah, sebelum kita cari perbandingan luas segitiga, otomatis kita harus tahu dulu sisinya, panjang sisi yang lainnya. Ya. Misal panjang sisi CG. CG ini CG, ini juga CG nih. Lihat kubus kita lagi. CG itu adalah rusuk, Bu. Ya, benar ya. Berarti 8 cm. Kemudian GO. Jangan GO dulu lah, OC dulu. OC, ini OC. OC itu adalah setengah dari AC enggak? Berarti OC itu apa? AC itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang pada kubus A akar 2. Berarti setengah A akar 2. Ya, AC A akar 2. A-nya berapa? A itu sisi. Berarti 8 akar 2. Ini kali 8 akar 2. 1 kali 8 bagi 2. 8 bagi 2 dapat 4. Berarti 1 kali 4, 4 akar 2. Maka panjang OC-nya 4 akar 2 cm. Nah, bisa cari GO? Bisa dong. Pakai rumus cepat Pythagoras. Nah, maka di sini ada angka 4 di depan akar. Maka ini harus juga ada angka 4. Kemudian ada akar di sini. 4 kali berapa hasilnya? 8. 4 kali 2. Maka 4 kalau 2 dimasukin dalam akar berarti 2 kuadrat. 4 hasilnya. 4 akar 4 sama dengan 8. Maka untuk cari sisi miring, ini juga 4. Di bawah tanda akar ditambahin 4 tambah 2, 6. Berarti 4 akar 6. Oke. 4 akar 6 GO-nya. Berapa CX? Ayo, pakai rumus perbandingan luas segitiga. Perbandingan luas segitiga OCG. Nah, udah kita pelajari minggu lalu ya. Kalau OC alas, maka tingginya CG. Kalau yang jadi alasnya OG, maka tingginya adalah CX. Kenapa CX? Karena alas sama tinggi tegak lurus. Alas sama tinggi tegak lurus. Tinggal masukin angka aja. OC 4 akar 2, CX CG ya 8, OG-nya 4 akar 6, CX ditanya. Kali ini sama dengan 4 akar 2 kali 8 pindah ruas kali pindah ruas jadi bagi 4 akar 6 ya. Sama dengan CX. CX tinggal sendiri. Nah, ini tinggal kita coret-coret aja nih. 4 bagi 4. Ya, habis atau 1. Akar 2 bagi akar 6. Sama-sama bagi akar 2. Akar 2 bagi akar 2 dapat 1, Bu. Akar 6 bagi akar 2 dapat akar 3. Oke, benar ya. Maka tinggal lagi 1 kali 8, 8 per akar 3. Ini hasil CX. Nah, ini belum rasional, Nak. Kenapa? Karena penyebut masih berakar. Nah, caranya gimana? Harus kita kalikan akar sekawan. Ya benar, 8 akar 3. Kawannya kali akar 3 per akar 3. Akar 3 bakali akar 3, 3. 8 di atas. Akar 3 sendiri, boleh di tengah ya. Maka panjang CX itu adalah 8 per 3 akar 3. Oke, mengerti sampai sini? Paham ya? Nah, panjang ya, Bu? Iya, panjang. Ada cara cepat nggak? Ada dong. Nah, cara cepat. Cacep. Di sini aja lah ya. Cara cepat. Cara cepat. Cacep aja deh namanya.
Cecep. Nah, di sini aja. Kenapa di sini? Karena kita mau ngambil persegi panjang ini. Oke. ACGI. Nah, CX yang mau ditanya. CE. Lihat CE. CE. Nah, CE itu adalah diagonal ruang, ya nggak sih? CE itu diagonal ruang. Ya, benar. CE itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus, maka panjangnya adalah A akar 3. Oke. A-nya adalah apa? 8. Maka 8 akar 3. CE 8 akar 3. Terus apa hubungannya, Bu? Ya adalah, nah, cek sini. U itu adalah titik yang berada di tengah AC. Maka kalau seandainya di sini kita kasih pula misalnya M itu adalah titik yang ada di tengah EG. Seandainya kita tarik garis dari A ke M, maka CX, garis yang sini C ke X ke garis MA, sini ke E itu sama panjang. Kenapa sama panjang? Nah, perhatikan ini. Ini di tengah sama. Maka CX itu adalah 1/1 dari 1/3 bagian dari siapa? Dari CE, ya enggak? Makanya CX itu 1/3 CE. CE berapa tadi? 8 akar 3. Maka 1 kali 8 8/3 akar 3. Itu CX. Paham? Oke. Bisa paham? Ya, gampang kan? Itu cara cepatnya. Oke, Ananda? Tapi ingat ya Ananda, tidak semua bisa pakai cara cepat. Makanya kita harus kenal konsepnya dulu ya. Nah, ini pakai cara panjang. Ya, pakai konsep. Ini pakai cara cepat. Ini kebetulan ini bisa pakai cara cepat. Nah, apakah soal yang lain ada juga cara cepatnya? Ada nanti ya. Ada juga yang tidak, ada juga yang tidak. Yang penting Ananda harus ngerti dulu tentang konsep. Oke? Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.